namanya imam. Ada yang di tengah namanya khalifah. Kemudian ada yang di belakang disebut amir. Maka itu penting yang namanya kepemimpinan. Bahkan suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Oh jadi di sini. Udah tausiah Iya. aja duluan. Ya Allah. Nah ini buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah ini Masya Allah senang banget ya. Alhamdulillah kita bisa datang ke Yogyakarta. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Dan spesial kita berada di masjid yang luar biasa sangat bersejarah. Namanya? Namanya masjid apa Pak? Apa? Yang ditanya siapa? Pak, Bapak jangan minta tolong dong. Yang lebih amannya kalau Bapak yang sebutin. Masjid apa namanya Pak? Supir bajai jago ngeles. Masjid Patok Negoro. Patok Negoro. Patok Negoro Pelosok Kuning. Dan ini masjid sudah berusia 200 tahun. Berarti sudah tua ya Pak? Yang mana? Yang mana? Ustazah Lulung. Nah, Yang tua saya. Masya Allah. dibangun oleh Hamengkubuwono pertama. Hamengkubuwono, Masya Allah luar biasa. Bapak ini terima kasih banyak. Satu Pak. kebanggaan buat kita dari Islam Iya. itu Indah bisa mampir ke sini ya. Iya. Teman-teman dari Polda makasih banyak atas kesempatannya. Tepuk tangan dong buat teman-teman dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kita berada di pelatarannya ya. Pelatarannya. Karena mestinya di dalam. Jadi Kita di sedikit pelataran. informasi nih Ustadz. Ya. Pelataran ini kurang lebih luasnya sekitar 2.500 meter persegi. 2.500. Dan masjid ini ya, ini bangunannya kurang lebih yang saya baca itu 288 meter persegi. Masya Allah. Dan disebut pelosok kuning karena dahulu di sini banyak pohon-pohon pelosok kuning. Masya Allah. Bapak ketinggalan informasi ya. Ada yang mau disampaikan Bunda? Kalau masjid ini karena memang masjid tertua, jangan tunjuk saya ya. Iya, iya. Nah di sini ternyata ada sumur yang keren. Sumur berada di samping masjid. Sumur yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi. Tepuk tangan dong. Seperti tema kita sekarang nih ya. Ya kita akan bahas temanya adalah ini dia rahasia pemimpin ahli surga. Nah mungkin buat guru-guru kita mohon izin boleh duduk dulu. Buat jamaah Islam itu Indah yang ada di sini, yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah. Senang banget hari ini Islam itu Indah bisa jalan-jalan ke daerah istimewa Yogyakarta. Masya Allah. Dan tepatnya hari ini kita sedang berada di masjid tertua di daerah Yogyakarta, tepatnya namanya Masjid Patok Negoro Pelosok Kuning. Nah sekarang kita mau coba lanjut tentang pembahasan kita hari ini dengan tema ini dia rahasia pemimpin ahli surga. Nah saya pernah dengar nih buat jamaah semua baik yang ada di masjid ataupun yang ada di rumah, pemimpin itu yang sering saya dengar adalah harus jujur dan amanah. Nah ada pertanyaan, ini untuk kebaikan masyarakat, ternyata pemimpinnya ini harus berbohong. Ngapain harus bohong? Ini pemimpin ini berbohong demi kebaikan masyarakat. Biar masyarakatnya semuanya itu akur, tenang, nggak ada yang ribut. Boleh nggak kira-kira? Gimana kalau kita tanya Ustadz Syam jawab gimana? Ya, Ustadz Syam mohon izin dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Islam itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Pertanyaan tentang pemimpin. Jamaah. Kita semua adalah pemimpin. Minimal pemimpin bagi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih.
Innallaha kana sami'an basira. Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kalian untuk amanah. Jadi pemimpin itu mesti amanah. Karena amanah ini bertolak belakang dengan kebohongan. Dengan apa? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk para pemimpin untuk menjadi seorang yang amanah. Apa itu amanah, Bu? Ibu, apa itu amanah? Bisa dipercaya, Masya Allah. Kalau mau gampang mengartikan amanah, amanah itu kalau kita menitipkan sesuatu kepadanya, kita merasa aman. Amanah, aman. Jadi kalau kita nitipin kepemimpinan, daerah kita titipkan kepada dia yang pimpin, kita aman. Aman rasanya daerah ini kalau dia yang pimpin. Kita titipkan negara ini untuk dia, maka rasanya aman negara ini kalau dia yang pimpin. Kita titipkan daripada anak perempuan kita untuk dia, aman rasanya karena dia menantu yang amanah. Amanah itu orang tua atau dia merasa aman ketika menitipkan sesuatu tersebut. Maka kalau ada seorang pemimpin yang berbohong, subhanallah, maka digarisbawahi siapapun dia yang berbohong kalau dia beriman, maka dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebohongan adalah suatu maksiat. Karena kebohongan adalah suatu dosa. Maka dalam hal apapun tidak boleh seseorang berbohong, apalagi dia seorang pemimpin, kecuali dalam 3 keadaan. 1, dalam hal islah, mendamaikan. Seseorang mendamaikan orang lain. Ibu, sebenarnya si ibu itu tuh pengen minta maaf tapi nggak enak. Dia tuh sebenarnya udah memaafkan kamu, padahal belum tuh. Padahal belum, tapi karena ingin memaafkan, karena ingin mendamaikan, maka dalam hal seperti ini diperbolehkan dalam hal mendamaikan orang lain. Maksudnya seorang pemimpin, dia melihat ada perkelahian, pertengkaran antar satu suku dengan suku yang lainnya, lalu dia mengatakan sebenarnya suku ini tuh selalu membanggakan suku yang satu membanggakan suku yang satu. Dalam hal ini dia menjadi pemimpin yang mendamaikan 2 suku, maka hal tersebut diperbolehkan kata baginda Nabi SAW. Karena untuk perdamaian. Wallahu ta'ala alam, tapi tetap digarisbawahi. Siapapun yang berbohong maka berdosa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam. Mas Fadli. Tuh, makanya jangan suka marah-marah dulu. Iya, karena yang namanya bohong kan memang nggak boleh. Kalau orang berbohong bagaimana bisa seorang pemimpin dikatakan pemimpin yang amanah kalau dia berbohong. Tapi kalau memang berbohong untuk demi kebaikan kan bagus juga. Bu, maaf Bu, setelannya kekencengan, speednya dikurangin dikit. Diputar dulu, diputar. Kenceng banget, iya. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi kalau kita ngomongin pemimpin, Ya. ini bagus Ustadz Bolana. Ya. Coba kita Apa maju itu? sedikit. Ya. Pemimpin itu yang saya dengar itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Hmm. Nah tapi masyarakat itu berpikir gini, Ya. ini pemimpin saya kok kayaknya nggak adil ya. Hmm. Nggak enak banget pemimpin. Padahal tuh pemimpin udah berusaha banget ya. Pengen banget adil buat masyarakatnya. Tapi masyarakat itu nggak pernah puas. Nggak ngerasa tuh pemimpinnya adil. Malah dibilang pemimpin yang zolim, tidak adil. Nah itu bagaimana Ustadz? Mohon izin penjelasan. Kepada kaget semuanya. Kaget. Nggak ada air minum lagi, nggak habis kaget. Kepada semuanya. Dengarkan. Pemimpin itu sudah diatur, sudah ditakdirkan oleh Allah. Makanya kita harus taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah. Kenapa? Karena dia tahu. Dia ahlinya. Emang gampang jadi bintang 1. Harus lewati dulu bunga-bunga. Bunga 1, bunga 2, bunga 3. Nggak langsung juga jadi bunga. Harus balok-balok. Balok-balok itu kan? Balok 1, balok 2, balok 3. Itu berjenjang. Jamaah. Ketahuilah wahai semua pemimpin. Kalau kita dikatakan tidak adil, maka tetaplah berlaku adil. Karena kalau memuaskan semua manusia tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin memuaskan manusia. Betul tidak? Maka bekerjalah karena Allah. Berlakulah dan berusahalah berlaku adil.
Karena keadilan itu hanya terletak pada Allah. Manusia hanya berusaha berlaku adil. Mungkin kita berusaha berlaku adil, tapi ada saja yang merasa tidak puas. Betul? Mohon maaf. Kalau mau berlaku adil, maksudnya karena berlaku adil itu kan tidak mesti sama. Kalau semua dikasih daster, komplain bapak-bapak. Karena dia nggak pakai daster. Dibagiin peci semua bapak-bapak. Apakah masih bisa puas? Belum tentu. Karena bisa jadi ada ukurannya nggak sama. Ada nomor 7, ada nomor 8, ada nomor 6. Maka berusahalah berlaku adil. Dan bersabarlah dengan 3 hal. Sabar 3 hal. Sebelum, ketika, sesudah. 1, 2, 3. Sebelum, sesudah. Ada ustaz begini gayanya, cuma saya. Ada Ada mana? ini? Oh ya saya. Sabar sebelum belajar. Saya rasa enggak gampang orang bisa jadi pemimpin. Belajar dulu, sekolah dulu, diterpa dulu. Emang gampang? Menjadi takmir masjid aja enggak gampang. Mana takmir masjidnya? Sini Pak. Untuk mengurus masjid tidak gampang. Betul tidak Pak? Betul. Yang paling banyak protes. Kenapa begini masjidnya? Kenapa begini masjidnya? Paling banyak protes yang tidak ada sumbangannya kan? Betul. Giliran dia dikasih tugas, dia nggak mampu. Betul tidak Pak? Betul. Jadi mestinya masih kurang dana. Oh, sudah cukup. Wah, Wah, luar biasa. luar biasa. Masya Tadi Allah. Pak Wakapolda mau nyumbang nggak jadi jadinya. Kalau nyumbang boleh, tapi kalau minta nggak boleh. Gak boleh kalau minta. Dengan Bapak siapa? Pak Kamal. Pak Kamal. Pak Kamal, makasih banyak Pak Kalau Kamal. mau Masya Allah. aman, ngantuk, masuklah ke Kamal. Kamar. Pak Kamal. Jamaah. Iya. Kita lanjut lagi nih, Masya Allah. Kita mau kasih kesempatan dulu sebentar ya buat jamaah yang hadir di sini untuk bertanya langsung sama guru-guru kita, boleh ya. Kalau gitu kita masuk dulu yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Tepuk Ustaz. tangan dulu dong Bu semuanya Bapak, izin. Oke yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya yo. Masya Allah, sebentar. Wah banyak banget yang nanya. Berarti Yang paling adil supaya tidak ada yang protes, Pak Kapolda tunjuk siapa yang boleh bertanya. Itu Pak Heru. Ya. oh Pak Heru, oh ini mungkin Mohon izin Pak Ustadz Iya, bertanya, bagaimana sikap kita apabila istri sering menanyakan tentang uang gaji? wah mantap. Ini istrinya cerdas. Pak, Bapak gajinya berapa sih sebenarnya? Iya kan? Mas Kalau Fadli, disetor cuma segitu. Ditanya juga. Saya enggak. Mohon maaf kalau saya semua uang milik istri. Boleh nggak istri mempertanyakan? Boleh. Boleh nggak? Yang kenceng. Ibu, Semangat. Tanya dulu Bapak. Boleh nggak uang Bapak ditanya? Tidak. Ayo. Ibu. Sopan ya. Subhanallah. Iya. Jadi kalau istri mempertanyakan gaji suami bukan lagi boleh tapi wajib. Wajib. Tepuk tangan. Wajib. Istri wajib bertanya kepada suami, dari mana uang ini? Saya bisa tahan lapar tapi saya tidak bisa tahan makan api neraka. Maka pastikan uang yang masuk ke ibu adalah uang yang halal. Pastikan gaji yang sampai kepada ibu adalah gaji yang halal. Makanya wajib mempertanyakan uang itu dari mana. Wajib ibu pertanyakan dan katakan saya bisa tahan lapar dan tahan haus karena tidak dapat uang dibandingkan tahan daripada api neraka. Saya tidak tahan dengan api neraka. Maka pertanyakan, bukan hanya pertanyakan kurangnya, tapi pertanyakan dari mana asalnya. Sekarang kita lanjut lagi. Kita mau kasih kesempatan satu lagi nih buat bertanya. Oke. Boleh? Ada Yang yang mau mau bertanya bertanya? lagi silakan angkat tangannya. Yo. Angkat tangannya, angkat tangannya. Jangan Sebentar. angkat kaki ya. Sebentar. Ada ibu-ibu yang pakai jilbab nih, warna biru dongker. Barang Geser, ya. geser, geser. Aduh grogi ya. Wih, biasa Bu, pesona duda. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya sebagai sebagai seorang ibu meninggalkan suaminya, Kerja jauh. kerja jauh, Terus? terus habis itu istri yang menggantikan posisinya gitu. Oh, karena lakinya kerja. Ya. Oke. Itu apakah
sebagai istri bisa jadi Pengganti. suami Tuh gitu. suka diapain lagi tuh sama anaknya? Dibanding-bandingin Oh. gitu. Itu Mama. biasanya anak suka ngebanding-bandingin. Oh, Wah kalau bapak sama ayah mah- boleh, sama Oh, mama nggak boleh. Cerewet sih nih maknya nih. Silakan Tahu duduk aja. Ibu. Masya Tepuk tangan Allah. buat Ibu Aisyah. Waalaikumsalam. Silakan dijawab Ustazah Lulung, silakan. Oh, Foto. iya. Mohon izin Ustadz, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ngomongin soal ibu dan ayah gimana nih? Di rumah ayahnya pergi bertugas lama. Otomatis ibunya yang ngedidik anaknya, ngurus rumah semuanya. Anaknya ngebandingin. Kalau minta sama ayah mah cepet dikasih duitnya. Tapi kalau sama mama diomelin melulu. Akhirnya kita merasa apakah benar pola asuh ibu, ya enggak Bu? Masa kita dibanding-bandingin? Bedalah ibu sama ayah. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke. Saeng ke. Udah. Ya mesti kalah. Orang baru mau Oh, joget iya, iya, berhenti iya. sudah. Nggak jadi udah habis lagu. Tadi Nggak jadi kita ya mau bagus joget-joget ya. begitu. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin masalah ini memang antara pola laki-laki dan perempuan, ibu dan ayah tuh memang pastinya beda. Karena kalau kita sebagai ibu mengajarkan tentang apa? Tentang welas asih, tentang kelembutan, tentang tutur kata. Karena namanya seorang ibu ini mengajarkan anak sesuai dengan sebagai wanita. Perasaannya. Tuh 2, 3. Nah gitu, jadi kalau dididik sama ibu, maka anak-anak belajar lembut, welas asih, kasih sayang. Karena apa? Ibadur Rahman, hamba Allah yang penuh kasih sayang. Tapi kalau dididik dengan ayah, diajarkan kekuatan, semangat. Ya kan, yang namanya seorang anak, entah itu laki maupun perempuan, harus kuat, harus semangat, bener nggak? Kalau kita misalnya dididik sama perempuan doang, takutnya lembut doang, tapi nggak kuat. Atau dididik sama laki-laki doang atau bapak, takutnya cuman kuat doang. Tapi akhirnya dia kasar, nauzubillahimin. Maka dua-duanya adalah penuh dengan semangat dan manfaat. Jadi kalau sama ibu, kasih sayang sangat panjang. Kasih ibu kepada beta, gimana? Tak terhingga sepanjang masa. Tuh, kalau ibu tak terhingga sepanjang masa. Tapi kalau ayah, Masya Allah memberikan kekuatan. Jadi yang pertama, jangan pernah bandingkan antara laki dan perempuan. Karena apa? Kita lihat dalam Al-Quran bagaimana Luqman mendidik anaknya. Bahkan bisa lembut seorang ayah. Benar nggak Pak? Di dalam Al-Quran dinyatakan, ya bunaya, wahai anakku sayang, wahai anakku sayang. Jadi bisa. Kalau misalnya diajarin lembut doang, atau laki-laki jadi cengeng. Karena apa? Bahkan kita pernah diajarin gini. Kalau jadi anak laki, gak usah nangis. Betul nggak Pak? Bapak pernah digituin? Iya, Pak, bayangin Pak. Bapaknya bukan suaminya aja takut apalagi suaminya. Ya. Kalau Bapak jadi itu laki-laki langsung gitu ya. bersyukur. Iya ya. Jangan suka cengeng. Padahal perlu juga laki-laki untuk nangis. Karena apa? Ketika nanti dia punya istri, mungkin istrinya nangis, anaknya nangis, dia punya perasaan. Kalau misalnya dilarang untuk nangis, repot. Kamu dikit-dikit nangis, cengeng kamu. Tadi gituin. Mudah-mudahan pendidikan ayah dan ibu adalah sama-sama kita memberikan yang namanya manfaat. Karena apa? Untuk orang tua dua-duanya, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi bapak dan ibu adalah pasangan yang hebat. Berarti Gitu. betul. Apa Di betul? balik laki-laki hebat ada istri hebat di belakang. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Dan Allah. di tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Dan di balik wanita hebat ada laki-laki stres di belakang. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan sama Pak Wakapolda, mohon izin Pak. Silakan Bapak, mohon izin. Ini Pak Wakapolda mungkin ada yang mau disampaikan sama jamaah yang hadir di sini nih Pak. Nah. Jadi pada kesempatan ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sesuai dengan nama saya, R. Slamet Santoso, itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sudah dicatat di situ Apa tuh, Pak? bahwa dengan Slamet Santoso akan mengantarkan rakyat Indonesia Selamat ke Sentosa, depan Pak. pintu Oh, itu. gerbang kemerdekaan. Selamat Bener Santoso. sih. Selamat Santosa. Bener. Masya Allah. Dengan Selamat Sentosa. Berarti insya Allah Bapak akan membawa masyarakat ya Allah. Indonesia. Masya Masya Allah. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau ada yang mau curhat dengan kepolisian,
dipersilahkan. Tuh, oke, buat semua yang hadir di sini jamaah udah ditantangin sama Pak Wakapolda, yang mau curhat boleh dikasih kesempatan ya. Ya. Nanti saya akan minta angkat tangan semuanya, tapi setelah yang satu ini yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.